Benar sekali Mas, karena penyakitnya peternak pemula itu rata-rata apa ya? Rata-rata itu yang tadi seperti pengennya itu pakan yang murah, hasilnya melimpah. Tapi untuk penggemukan di dunia penggemukan itu kan koyoke gak ono Mas saiki untuk hari-hari ini. Jadi pakannya ya tetap kita cari pakan yang komplit lah, artinya dari sumber seratnya tercapai, sumber karbonya tercapai, dan sumber proteinnya tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aringga Bayu Puspita, owner dari Laskar Ternak. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita akan sharing tentang pakan ya. Pakan yang ada di kandang kami, di kandang Laskar Ternak ini, yaitu pakan complete feed. Pakan complete feed yang kita kasih pakannya itu pagi sama sore. Jadi pakannya full, ini non hijauan ya teman-teman. Jadi pakannya itu berupa SKPM, yaitu yang pertama ada sumber seratnya, yang kedua ada karbohidratnya, yang ketiga ada protein dan mineralnya. Alhamdulillah mineralnya pakai fed waste premix ya. Jadi sumber seratnya di sini itu ada rendeng kedelai, yang kedua ada rendeng kangkung, yang ketiga ada selamper. Kalau sumber karbohidratnya di sini itu ada gaplek sama jagung. Kalau sumber proteinnya di sini itu ada bunggil kelapa atau kopra, yang kedua ada ampas tahu. Ini teksturnya pakannya kayak gini ya teman-teman. Jadi setelah kita campur bersap-sap ya, dari ke-6 bahan tadi kita campur bersap-sap, terus kita proses fermentasi lah, kita kasih tetes tebu, kasih probiotik, terus kita chopper, kita mixer biar homogen seperti ini. Karena kita tadi kan sumber proteinnya pakai ada ampas tahunya sedikit, otomatis untuk biar homogen seperti ini kita pakai mixer untuk mencampurnya. Kita pembuatannya, sekali pembuatan rata-rata 500 kilo. Biasanya untuk kalau dombanya lagi banyak, misalnya ada full gini ya paling 2 hari habis. Tapi kalau domba kayak gini ya ada 200-an gitu ya untuk 1 minggu. Kita sebenarnya kalau dikatakan fermentasi ya nggak fermentasi ya teman-teman. Jadi kita yang habis dicampur, kita taruh ke tong-tong langsung dikasihkan. Jadi kita nggak nunggu seminggu atau apa. Kalau dulu kan kita pakannya pakan kering, karena sekarang kita usahanya lebih banyak ke trading domba, dan itu membutuhkan pakan yang labilitasnya tinggi. Otomatis kita pakannya langsung dikasihkan, kita nggak nunggu, karena kita nggak target berat badannya. Kalau pakan ini ketemunya 3.000, karena kita sekarang itu dombanya kan keluar masuk Mas, kalau yang penting kita domba-domba yang baru datang itu mau makan lahap, ada kenaikan. Biasanya kan kalau domba dari pasaran kan perutnya kosong Mas, kita ya pertumbuhannya banyak biasanya kalau di bulan awal, karena kita kan domba-domba dari pasar rata-rata 3 kilo selama 3 minggu. 3 kilo ada yang kemarin kita evaluasi juga ada yang 5 kilo. Tapi ini kan belum pertumbuhan yang rata ya Mas, rata. Mungkin di bulan kedua baru stabil. Kalau dulu ya try dan error Mas. Otomatis kita kan bukan sarjana peternakan, bukan ahli nutrisi. Dan alhamdulillah ketika ikut berkomunitas sama teman-teman itu kita banyak belajar. Jadi pakan yang baik itu seperti apa, ternyata ya ada rumus-rumusnya. Ternyata pakan yang ada di dataran rendah itu beda dengan pakan yang ada di dataran tinggi. Benar sekali Mas, karena penyakitnya peternak pemula itu rata-rata rata-rata itu yang tadi seperti pengennya itu pakan yang murah, hasilnya melimpah. Tapi untuk penggemukan di dunia penggemukan itu kan koyoke gak ono Mas saiki untuk hari-hari ini. Jadi pakannya ya tetap kita cari pakan yang komplit lah, artinya dari sumber seratnya tercapai, sumber karbonya tercapai, dan sumber proteinnya tercapai. Kita alhamdulillah banyak teman-teman kenalan peternak, jadi kita sering silaturahmi ke teman-teman yang memang pakannya berhasil ya, kita sharing, kita komunikasi sama teman-teman itu. Alhamdulillah ya mereka terbuka teman-teman itu. Yang kedua, kita juga banyak teman-teman dari akademisi ya, ada dokter hewan, terus dari teman-teman yang paham tentang nutrisi ya, kita belajar ke situ. Biasanya ke kemitraan kita
Kalau yang mau beli di sini ya monggo, kalau yang buat sendiri juga monggo. Artinya kami tidak memaksakan, tapi banyak juga yang beli di kita karena mungkin populasi kandangnya masih kecil, kapasitas 20 ekor kayak gitu. Kalau beli bahan baku dalam banyak itu kan mereka malah harganya tinggi. Rata-rata mereka beli di sini. Alasan yang pertama karena kita penggemukan ya Mas, bukan breeding. Jadi hemat saya ini pakan yang simple menurut saya. Kecuali nanti di breeding kita pakai hijauan, tapi untuk penggemukan atau untuk pembesaran itu lebih simpelnya dan lebih enaknya pakai pakan seperti ini. Target ke depan kayak domba-domba cross itu ya tetap hijauan. Alhamdulillah kita kemarin juga beli bibit rumput. Otomatis kalau breeding kan pakannya itu kalau bahasa sederhananya yang mampu kami pahami itu sumber seratnya 70%, kalau sumber konsentratnya 30%. Kalau ini kan dibalik, sumber konsentratnya karbohidrat protein itu 70%, sumber seratnya 30%. Alhamdulillah ini kan pakannya dari sumber-sumber yang palatable-nya tinggi semua ya Mas. Kayak rendeng kangkung, rendeng deleh, terus gaplek, jagung, terus apa? Pakai ampas tahu itu kan yang disukai ternak semuanya. Insya Allah satu hari itu sudah doyan pakannya. Ya tetap adaptasi lah, tapi prosesnya nggak perlu lama-lama. Karena kita pakannya memang dari sononya, dari kita misalnya kangkung, dikasihkan kangkung tok itu sudah lahap. Karena kita memang memilih pakan-pakan yang dari tanpa perlakuan apapun itu sudah lahap. Otomatis dengan campuran yang mungkin baunya tambah enak kan otomatis langsung lahap. Meskipun nggak langsung ya Mas, nggak langsung wus, tapi paling nggak sehari itu pakan sudah doyan semuanya. Sehari 2 hari. Kalau sumber seratnya itu rendeng kedelai. Kalau musim itu kan cuma 1.300 Mas, 1.300 maksimal 1.500. Terus yang kedua di sini ada ampas tahu yang lokalan sekitar ini. Terus gaplek juga lumayan kalau pas musimnya, jagung juga banyak di sekitar sini. Jadi teman-teman, kita punya prinsip ketika kita ngasih input yang baik ke ternak kita, insya Allah ternak itu juga akan ngasih output yang baik juga bagi kita. Jadi prinsipnya di pakan itu menurut saya, jadi pakan itu yang penting ternaknya gampang suka itu. Jangan kita berpikir dengan bahan yang aneh-aneh, terus bahan yang neko-neko, akhirnya dombanya nggak suka, itu kan prosesnya nanti jauh lebih lama. Dan faktor kegagalan di peternak pemula atau peternak ketika kita mendatangkan ternak itu kan di awal-awal proses adaptasinya itu. Kalau proses adaptasinya terlalu lama, dikhawatirkan nanti ternaknya itu misalnya terjadi banyak kematian. Kalau pakannya bagus, misalnya awal-awal, apalagi kalau mungkin teman-teman punya hijauan di awal-awal itu malah lebih bagus. Tapi semisal nggak punya hijauan, terus pengen pakannya yang cepat doyan, cari sumber-sumber yang sekiranya tanpa perlakuan apapun itu ternak suka. Oke teman-teman, tetap semangat beternak, karena beternak itu proses jangka panjang ya. Kita harus melalui berbagai macam proses, sabar dan nikmati prosesnya. Insya Allah kalau lambat laun, kalau kita sabar di dunia ini, kita akan menemukan jalannya. Terima kasih teman-teman telah menyimak video ini. Semoga videonya bermanfaat, semoga ternaknya teman-teman bertumbuh, berkembang, dan bisa memberi banyak berkah bagi keluarga teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman, tetap semangat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.